Ketika berkunjung ke sebuah hunian yang menarik, biasanya kita tergerak untuk mengaplikasikannya pada hunian kita. Seperti ketika berkunjung ke hunian yang satu ini. Sejak awal tiba di rumah eklektik ini, kita sudah disapa dengan carport dengan dasar batuan yang disusun membentuk chevron dan kotak-kotak. Sebelum memasuki pintu depan, keramik mozaik tampil stand out dengan warna-warna mencolok. Pada area foyer, pemilik rumah menyimpan berbagai benda memorable yang diperoleh dari berbagai daerah yang pernah dikunjungi. Jadi area foyer itu di situ di atas itu kayak banyak pernak-pernik, kan memang basically aku tuh anaknya suka pernak-pernik gitu. Jadi itu tuh banyak pernak-pernik yang belanja kalau misalkan jalan-jalan lagi kemana, misalkan kayak lagi ke Bangkok, ke Jepang, kemana. Jadi aku tuh paling seneng cari barang buat di rumah pasti kalau misalkan tiap jalan-jalan tuh. Pada ruang tamu, owner menempatkan sofa 3-seaters dan memadukannya dengan lampu hias dan lukisan besar pada dinding dan juga dekorasi yang kian mempercantik ruang ini. Di ruang tamu sama seperti kayak konsepsi rumah ini juga sih ya, maksudnya kan memang tabrak-tabrak sih. Saya sama suami itu kalau misalkan beli furnitur rumah tuh nggak pernah dikonsepin justru gitu. Kita tuh kayak asal beli, asal suka tuh beli gitu, nggak pernah mikirin exactly ini mau disimpan di mana, mau ditaruh di pojok yang mana tuh nggak dipikirin gitu. Jadi kayak gimana nanti aja, tapi selalu aja nemu-nemu sudutnya, akhirnya tuh yang ini ditaruh di sini, yang itu ditaruh di situ, selalu aja nemunya gitu sih. Sementara itu, ada hal yang jarang kita lihat pada ruang tamu lainnya. Let's take a look at the ceiling. Ada rekannya suami, terus dia gitu dia kayak aduh aku tuh pengen bikin ceiling yang bahannya itu kayak semacam lempengan apa ya, besi tipis, jadi dia kayak dicetak gitu, motifnya juga kayak bikin sendiri, itu kayak dicetaknya juga ya udah sendiri aja gitu, cari tahu sendiri sih gitu, dari nempelinnya, pilih motifnya segala macam gitu. Beranjak ke area living room, akan kita temukan banyak artworks yang juga memiliki nilai istimewa bagi owner. Pada area ini, owner juga memajang 3 buah jam dinding yang sama, namun dengan settingan waktu yang berbeda. Owner terinspirasi dari lobi hotel yang menunjukkan waktu pada beberapa kota besar di dunia. Namun, agar tidak terlalu mainstream, owner memilih beberapa kota yang menarik yang ingin dikunjungi. Kemudian yang paling mencuri perhatian pada area living room mungkin adalah Lego map berikut ini. Yap, peta dunia yang disusun menggunakan Lego brick. Kayak pengen punya world map gitu, tapi nggak pengen yang basic gitu, nggak pengen yang ada. Jadi kayak udah kita bikin dari Lego yuk, kayaknya lucu gitu. Akhirnya nyari dulu Lego bricknya, nyari dulu dasarnya, terus udah gitu. Ini tuh bikinnya lama karena kita nempelin satu-satu malam-malam nunggu anak tidur sambil ngobrol gitu. Terus dilanjutin kayak minggu depan baru ketemu lagi waktunya, terus udah gitu kayak baru nempelin lagi kayak gitu. Jadi berarti kalau misalkan mau dibilang favorit mungkin adalah yang ini. Sekilas, lantai pada area living room terlihat seperti granit atau satu potongan batu alam yang sangat besar. Namun ternyata bukan. Untuk lantai ruang tengah, kita tuh ini pakai tekniknya tuh di spray, disemprot gitu. Memang untuk pakai apa ya, pewarna semen. Jadi tadinya tuh kan masih pelur semen aja. Terus udah gitu kita pakai beberapa warna gitu, pakai beberapa warna, semprot sendiri aja gitu. Terus setelah itu dilapis pakai ini epoksi ya. Jadi biar untuk kesannya mengkilap gitu. Beranjak ke ruang makan, owner kembali bereksperimen pada lantainya. Harus digambarin dulu kan, kita kan memang pengen motifnya seperti itu ya, kayak kubisme gitu, ada kayak efek 3D-nya juga gitu. Kita harus kayak garis-garisin dulu, terus abis digaris-garisin tuh digerinda manual gitu, udah digerinda baru pakai kuas dicat, udah seperti itu. Menarik ya, meski membutuhkan effort yang lebih, namun hasilnya sangat luar biasa. Pada bagian ceiling di area ini, owner menambahkan aksen kayu untuk memberikan kesan hangat dan nyaman pada area keluarga ini. Di sini pun tak lepas dari koleksi artwork dan sebuah lampu dekorasi bertuliskan dancing yang tampil stand out pada dinding ruangan ini. Di lantai 2 pada rumah ini merupakan area yang lebih private, yaitu kamar owner dan anak-anak. Kita mulai dengan kamar anak terlebih dahulu. Dari jauh, pintu ini nampak seperti pintu kayu lainnya. Polos, berwarna coklat, dan besar. Namun rupanya owner membuatkan sebuah pintu kecil yang terjangkau oleh anak. Si pintu kecil itu juga idenya suami sih, maksudnya kayaknya lucu ya gitu. Kalau misalkan kan anak-anak kan, maksudnya waktu pas kita dulu pertama kali pindah ke sini juga itu aku anak yang pertama aja masih kecil banget gitu, kayak mungkin belum 2 tahun gitu. Jadi kayak
itu kan memang untuk kamarnya dan kayaknya nggak mungkin nanti anak-anak tuh kayak bisa buka tutup pintu sendiri juga kan. Jadi akhirnya dia bikin, ya gimana kalau kita bikin pintu kecil gitu. Jadi akhirnya bikinlah pintunya seperti itu. Sebenarnya itu belum beres juga sih gitu. Jadi sebenarnya tuh si pintu itu nanti kayak aku kayak pengen minta siapa ilustrator atau ya temen siapa yang bisa ngegambar gitu, maksudnya itu tuh pengen dicat-cat dan apa ya, maksudnya yang lucu kayak jamur atau apa kayak gitu sih. Tapi itu makanya kan sekarang masih dicat coklat polos biasa, itu tuh dalam rangka ya nanti someday kita akan ada sebuah ilustrasi sih di situ gitu. Simple namun